Indonesia ini besar, Indonesia ini subur, Indonesia ini bisa maju kalau petaninya maju. Saya berharap Tanihub akan menjadi agen, menjadi pilar yang akan menjembatani kesejahteraan petani karena bisa mendekatkan antara hulu sama hilir, petani juga dengan konsumen. Untuk itu, Tanihub Group juga butuh dukungan dari Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia, 100%. 200% juga boleh, Pak. 1000 deh. Halo, apa kabar semua? Kembali bergabung bersama kami di podcast atau video podcast Tani Talks by Tanihub Group. Dan tentunya perbincangan kali ini tidak kalah menariknya dengan perbincangan atau tema-tema sebelumnya. Kalau sebelumnya kita pernah bicara soal petani milenial, juga pernah bicara soal korporatisasi pertanian. Nah, kali ini Tani Talks akan berbincang mengenai produk petani lokal yang go pasar internasional. Dan tentunya tamu kita di Tani Talks kali ini tidak kalah penting dan tidak kalah menarik untuk kita tanya-tanya. Tentunya sudah hadir bersama kita di sini Menteri Perdagangan Republik Indonesia Bapak Muhammad Lutfi. Selamat datang Pak Lutfi. Terima kasih datang di NFC National Fulfillment Center kita. Ini adalah salah satu fasilitas kita Pak di Tanihub Group. Pak Lutfi tadi udah muter-muter ya, udah keliling-keliling ya? Sudah muter. Komen dong Pak tentang NFC. Saya terus terang saja merasa bangga sekali ya, karena saya kan melihat fasilitas seperti begini terakhir itu di Yakima, Washington. Wow. Jadi itu adalah tempat petik buah apel yang mensuplai sebagian apel dunia. Dan di situ dilihat bagaimana cara memetiknya, freezernya, dijaga di temperatur kontrol. Kemudian saya juga melihat bagaimana mereka punya sustainability daripada barang-barangnya gitu loh. Jadi saya merasa bahwa ini kelasnya kelas dunia dan saya ikut bangga melihat NFC ini. Jadi setelah yang pertama melihat di United States, setelah itu melihat yang di Tanihub Group di Indonesia ya. Jadi waktu itu kan tugas di Amerika, jadi kita mau lihat tentang bagaimana mereka memetik dan menjaga distribusi apel. Nah ini kan fresh produce seperti NFC ini. Nah jadi saya melihat bagaimana similarity atau kesamaan antara proses dan fasilitas di Amerika. Itu saya terakhir lihat bulan November, awal November 2020. Dan tentunya begitu melihat di sini seperti ini, ini merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa. Dan karena begitu saya yakin nih Indonesia akan maju. Ini akan jadi warehouse 4.0 loh Pak Menteri. Ya, makanya jadi ini kan 4.0 itu kan adalah mergingnya antara manusia, elektronik, IoT, ketemu jadi satu. Dan yang paling penting dari semuanya ini adalah traceability daripada barang-barangnya, supaya ketahuan dari mana asalnya, dan ini akan menjadi kunci daripada sustainable, daripada logistik di masa yang akan datang. Pak Lutfi, kalau kita bicara soal e-commerce nih, atau perdagangan melalui digital gitu ya, digital platform, ini ternyata selain digitalisasi yang memang mengakselerasi, tapi juga ternyata pandemi malah membuat e-commerce sangat booming, termasuk di Tanihub Group kita, e-commerce kita juga booming. Ini tren e-commerce akan seperti apa sih Pak Lutfi? Ya, kalau saya rasa memang ini sesuatu keniscayaan karena kita mempunyai lebih dari 17.000 pulau. Kita punya 270 juta rakyat Indonesia. Nah, jadi kalau saya boleh mundur sedikit tentang Indonesia ini. Jadi Indonesia ini selalu saya bilang adalah negara yang sedang bergegas. Negara yang sedang keburu-buru. Kenapa dia keburu-buru? Jadi keburu-burunya itu begini. Kita ini datang dari satu deadline, dari satu batas ke batas yang lain. Jadi saya cerita tadi bahwa Indonesia ini tahun 98, udah lahir belum? Udah dong. Saya kolonial loh Pak. Enggak, kelihatannya masih muda sekali. Alhamdulillah. Jadi tahun 98 ekonomi kita itu di clock per kapita itu $463. 20 tahun kemudian, tahun 2018, ekonomi Indonesia itu mencapai $4.051 per kapita. Jadi artinya dalam 20 tahun tumbuh
10 kali lipat 1000%. Itu setengah mati karena itu memerlukan disiplin, reformasi dan juga demokratisasi yang bukan suatu hal yang mudah. Nah, karena kita berhasil masuk ke kelas menengah tahun 2018, tiba-tiba kita ketemu deadline lagi satu lagi. Jadi dari dalam 20 tahun atau mungkin dari sekarang ini sisanya tinggal 22 tahun, Indonesia itu menghadapi deadline berikutnya. Yaitu karena studi dari OECD mengatakan tidak ada satu negara pun berhasil menjadi negara maju. Jadi negara maju itu mesti 12.500 pendapatan per kapitanya. Ya, tidak ada satu negara pun berhasil menjadi negara maju kalau mereka rakyatnya lebih banyak orang tuanya dari anak mudanya. Dalam kata lain, demographic bonusnya sudah habis. Nah, di sini demographic bonus lagi terjadi di Indonesia. Indonesia akan kehabisan demographic bonusnya itu adalah antara tahun 2038 sampai 2040. Deadline tuh. Deadline. Another deadline. Deadline. Jadi sekarang kuncinya adalah Indonesia mesti 3 kali lipatkan GDP per kapita kita sebelum demographic bonus kita habis, yaitu tahun 2038. Ya. Jadi kalau kita kurangin sekarang tahun 2021, sebenarnya ini di depan mata. Gitu kan ya, dalam 18 tahun ke depan ini, 17 tahun ke depan ini, kita mesti men-triple our GDP. Ya. Nah, untuk kalau tidak kita men-triple GDP ini, kita akan stuck di middle income trap, di jebakan kelas menengah. Nah, untuk keluar dari jebakan kelas menengah ini hanya ada 2 cara, yaitu investasi di infrastruktur dan transfer of technology dengan cara pendidikan yang baik. Nah, ketika 2 hal ini sedang kita kerjakan, gitu kan ya, Pak Jokowi kan lagi bangun infrastruktur. Kenapa? Karena kita kepingin infrastruktur ini bisa mengeluarkan barang-barang Indonesia yang ada di pelosok-pelosok itu bisa keluar menjadi nilai ekonomi. Ya. Nah, nilai ekonomi ini menciptakan nilai tambah dan nilai tambah ini akan memerangi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan. Nah, ini saya sampai nih kepada platform digital yang Anda tanya tadi. Nah, kita sudah hitung gitu kan ya masalah daripada pertumbuhan tersebut. Nah, ternyata ketika pandemi COVID-19 ini terjadi, ada explosion, ada suatu ledakan yang luar biasa, yaitu digital ekonomi dengan market platform yang ada secara online. Nah, ini tumbuhnya kalau kita lihat dari tahun ke tahun itu tidak 100, tidak 200, tidak 300%. Tapi Goldman Sachs mengatakan 300 paket yang tambah ini ada 381% pertumbuhannya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa naiknya itu hampir 7 kali lipat, tergantung bagaimana melihatnya. Apapun angkanya, kita tahu bahwa digital online trading ini, platform ini di Indonesia ini tumbuh subur dan mendekatkan penjual pembeli, gitu kan ya. Dan sekarang ini karena ada Tanihub, penjual pembeli dan petani. Dan ini menjadi suatu satu lingkaran yang akan menciptakan nilai tambah, dan saya yakin Indonesia akan menjadi maju karena platform digital ini tiba-tiba menjadi infrastruktur baru untuk Indonesia tumbuh menjadi negara maju. Gitu. Pak Lutfi, ini soal value added tadi Pak Lutfi sempat singgung. Secara keseluruhan nih Pak, e-commerce yang sedang bertumbuh pesat di Indonesia ini apakah memang sudah memberikan added value kepada perekonomian Indonesia, khususnya petani dan UMKM gitu. Kita bicara general dulu nih Pak. Kalau UMKM sudah belum sih Pak? Kalau saya lihat UMKM, saya sederhana gitu ya. Saya pernah baca satu artikel di majalah ekonomi. Cerita tentang bagaimana ada platform digital, saya nggak sebutin namanya deh gitu ya. Itu bisa jual martabak di sekitar Jakarta tahun 2018 itu omsetnya 500 miliar. Berapa sih tukang martabak di sekitar Jakarta? Ya kan, kalau misalnya ada 1.000 aja, berarti kan pendapatan mereka 500 juta. Udah pasti lebih gede daripada gaji menteri itu. Gitu loh. Gitu ya, udah pasti. Kalau 500 juta, kan cost of goods sold-nya misalnya 200 juta, 300 juta dibagi 12, itu gaji menteri cuma 19 juta. Gitu loh ini. Jadi ini adalah suatu nilai tambah. Artinya digital ekonomi atau platform digital ini sudah menciptakan nilai tambah baru bagi perekonomian Indonesia. Baik, Pak Lutfi, kalau kita lihat kan ini agritech
Tani Hub ini kan memiliki ekosistem yang sangat-sangat so far memang sangat lengkap gitu ya, end to end. Ada pembiayaannya, ada supply chain-nya, ada tani supply, ada juga Tani Hub e-commerce-nya. Nah, tadi Pak Lutfi sempat menyebut soal penjual martabak gitu ya. Apakah dengan ekosistem seperti ini, seperti Tani Hub Group ini memungkinkan tiba-tiba ada petani yang sukses, mungkin pendapatnya berkali-kali lipat, mesejahterakan petani. Menurut Pak Lutfi gimana nih? Nah, gini, saya terus terang saja begitu melihat Tani Hub ini, saya nih impress ya. Karena kenapa? Karena saya yakin Tani Hub ini sudah lewat asam garam daripada melakukan kegiatan ekonomi. Kenapa? Betul. Jadi gini, masalah daripada pertanian di Indonesia ini kan sebenarnya kearifan lokal. Ya. Dia ini sudah hidup dengan caranya, sudah beratus tahun, mungkin kalau tidak lebih lama dari itu. Ya. Nah, jadi salah satu yang paling penting di dalam ekosistem ini adalah pendanaan untuk petani. Jadi pendanaan untuk petani. Jadi kalau orang bilang mempunyai sifat negatif tentang misalnya tengkulak atau itu adalah sebenarnya kearifan lokal. Karena kenapa? Mereka saling membantu, gitu kan. Jadi yang punya uang memberikan pembiayaan, nanti perlu buat uang sekolah, buat uang seragam, dibiayain. Nah, sekarang ini Tani Hub itu sudah menjadi salah satu kearifan lokal baru. Kenapa? Sekarang sudah ditawarkan oleh Tani Hub karena tadi kan ada financingnya gitu kan ya. Financing ini menjadi sangat yang penting buat petani-petani kita. Ini bukan hanya petani di Indonesia, tetapi juga petani di luar negeri. Ini pemerintah itu sangat care dan sangat mempunyai intervensi yang tinggi terhadap kehidupan hajat hidup petani tersebut. Nah, karena Tani Hub mempunyai daya penetrasi baru untuk pertanian itu, saya yakin ini akan menjadi kultur baru bagi Indonesia. Kultur baru. Ya, nah kultur baru ini adalah industrialisasi. Ini menurut saya kan kita mencoba supaya ada namanya food estate. Itu industrialisasi dari hulunya. Tetapi kadang-kadang hilir yang menarik itu jauh lebih efektif daripada hulu yang mendorong. Jadi kalau di Amerika contohnya atau di negara-negara maju, negara-negara yang punya uang, mereka itu mensubsidi petani itu bukan dari hulu seperti kita kasih bibit, kasih pestisida, tetapi dari hilirnya dengan harga jual yang baik. Nah, jadi saya lihat kemarin tadi harga jualnya udah luar biasa. Jadi jauh lebih tinggi daripada harga standar. Karena ini saya keluar masuk dari pasar induk, pasar biasa. Hari ini saya melihat bagaimana saya yakin petani ini akan sejahtera. Meskipun happy lah gitu ya, Pak ya. Pasti. Gitu. Pak Lutfi, jadi perlukah saat ini perdagangan komoditas pertanian itu masuk ke platform digital? Nah, gini, masuk ke platform digital itu adalah satu keharusan yang tidak bisa kita elakkan. Karena produk digital ini mendekatkan antara hulu sama hilir, penjual sama pembeli, penjual sama petani, petani sama bisnis, petani sama konsumen. Ini didekatkan oleh platform digital. Nah, platform digital ini akan menjadi medium, akan menjadi media yang bukan saja memberikan nilai tambah bagi konsumen karena mereka bisa memilih, tetapi juga yang paling penting nilai tambah untuk petani. Karena dengan begitu, karena ini menjadi dekat, rentenya akan hilang, penghasilan petani itu menurut hemat hijau saya akan jauh lebih bagus dan akan menjadi jauh lebih baik di masa-masa yang akan datang. Nih ada satu pertanyaan nih Pak Lutfi, menarik sih sebetulnya karena saya sempat bincang-bincang dengan beberapa orang gitu ya, termasuk dengan CEO Tani Hub Group Mas Pamitra Wineka bilang ke saya kalau Pak Lutfi itu adalah seorang pemimpin yang visioner tapi sekaligus eksekutor yang gesit. Nah, dengan saat ini menjadi Menteri Perdagangan, apakah Bapak punya rencana dalam kebijakan perdagangan untuk kemudian mengatur khusus komoditas pertanian dan juga digitalisasi ini untuk perdagangan? Karena Kementerian Perdagangan itu bersinggungan erat sekali dengan masalah daripada perdagangan, terutama perdagangan bahan-bahan pangan ini. Tentunya saya harus melihat membikin ekosistem yang dikerjakan oleh Tani Hub ini menjadi baik. Ya. Yang kedua, saya berkeyakinan karena transparansi daripada harga yang dikasih oleh platform digital itu akan memberikan nilai tambah dari hulu sampai hilir. Stabilitas harga nih. Dengan begitu stabilitas harga akan terjadi atau kesinambungan harga akan terjadi. Dan yang paling penting,
petani mendapatkan harga terbaik daripada produksinya dan konsumen akan mendapatkan harga terbaik daripada apa yang dibelinya. Jadi ini merupakan suatu yang saya akan jaga, saya akan urus, dan kalau mungkin teman-teman sudah dengar gitu kan ya, bahwa saya ini akan mengintervensi daripada akan membuat aturan daripada platform digital ini untuk bisa menciptakan suatu perdagangan yang adil dan perdagangan yang bermanfaat. Saya berkeyakinan platform digital yang dikembangkan oleh Tanihub ini akan menjadi pilar daripada bukan hanya bagi kesejahteraan petani, tetapi sebagai medium untuk Indonesia menjual di pasar ekspor. Jadi Pak, kalau kita lihat kan menjelang Lebaran misalnya ya, harga kan biasanya fluktuatif tuh kalau di luaran sana. Tapi kan kalau dengan platform digital ini kan harga relatif lebih bisa kompetitif karena memang kita jaga dari hulu hingga hilir. Ini gimana Pak? Membantu dalam stabilisasi harga dong kan Pak? Saya sangat mendukung karena ini bukan hanya membantu Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangannya, tetapi semuanya. Jadi ini ekosistemnya yang dijaga. Jadi ini karena ini satu bagian yang kita mesti kerjakan. Nah, saya katakan selalu bahwa kita harus jaga yang di domestiknya gitu tanpa mengurangi floodgate daripada ekonomi kompetitif di seluruh dunia, tetapi saya yakin ini Indonesia ini mempunyai tanggung jawab karena kalau kita lihat studinya di ASEAN itu yang bisa menghasilkan pertanian terbesar itu hanya 2 negara, yaitu Myanmar dan Indonesia. Jadi saya bilang sama Eka tadi bahwa tugas daripada Tanihub itu bukan hanya memfeed orang Indonesia, tetapi menjadi platform supaya orang Indonesia, buah Indonesia bisa juga menguasai pasar regional bahkan mendunia. Jadi akan disupport nih Pak, platform digital Tanihub Group untuk melakukan ekspor ke luar. Mungkin akan dibukakan channel-channelnya nih Pak. Pasti dong, itu tugas dan tanggung jawab. Serius nih Pak, kita catat nih Pak. Pasti dicatat. Nah, berarti ke depannya nih Pak, menurut Bapak apa yang harus mungkin saran gitu ya untuk kemajuan Tanihub ke depan nih Pak? Ya, jadi ada 2 hal. Untuk di pasar domestik, saya rasa Tanihub itu tidak terelakkan. Dia akan menjadi besar dan dia selama dia adil gitu kan ya, dia akan menjadi platform yang sangat penting. Tetapi di masa yang akan datang, masalah keamanan dari pangan itu juga mesti diperhatikan. Food safety. Jadi food safety ini untuk ke internasional nanti mesti tahu Tanihub siapa dia beli dari mana, siapa petaninya, siapa yang metik, dan siapa yang memproses. Saya berkeyakinan ini adalah challenge dan tantangan baru, tetapi saya berkeyakinan bahwa Tanihub pasti akan bisa. Tanihub pasti akan bisa. Tapi untuk ini Pak, sedikit tentang kebijakan Bapak soal perdagangan yang fair gitu ya. Ini detailnya seperti apa sih Pak? Mungkin bisa di Jadi gini, saya terus terang saja gitu kan ya, dapat pesan dari seluruh banyak pihak, termasuk dari Bapak Presiden. Banyak sekarang platform-platform digital itu yang melakukan kegiatan daripada perdagangan yang tidak fair. Misalnya predatory pricing. Ini merupakan sesuatu yang mengganggu. Karena ini mengganggu daripada pelaku-pelaku ekonomi Indonesia, terutama UMKM. Jadi dari white labeling, dari artificial intelligence, memang pelaku ekonomi UMKM Indonesia itu belum bisa bersaing di pasar yang bebas seperti ini. Nah, oleh sebab itu saya akan atur, Kementerian Perdagangan akan atur supaya pelaku-pelaku ekonomi ini juga tidak curang. Dan karena kalau sekarang ini kan Tanihub masih berbicara dalam pasar domestik. Nah, ketika dia akan menjual pasarnya ke luar negeri, itu akan melihat opportunity bolak-balik, artinya untuk ekspor dan impor, gitu kan ya. Nah, saya memastikan bahwa untuk barang-barang impor ini tidak boleh menghancurkan pelaku-pelaku ekonomi Indonesia, terutama kalau dilakukan secara curang. Misalnya bakar uang, itu merupakan sesuatu yang sangat menyakitkan. Tapi dalam kondisi seperti ini Tanihub malah ekspor nih Pak. Makanya saya bilang saya nggak bisa ngomongin yang sama karena kan tidak ada impornya, hanya ekspornya saja gitu kan. Nah, tetapi untuk ekspor itu juga makin lama itu makin banyak requirement-nya. Dan ini makanya saya nanti akan bersama-sama Tanihub memastikan bahwa produk-produk yang dipasarkan oleh Tanihub itu bukan saja punya acceptability yang tinggi di luar negeri, tetapi juga bisa laku di luar negeri secara bagus. Bungkus Pak. Bungkus. Oke, terakhir Pak, apa pesan Bapak untuk para petani Indonesia? Saya berharap bahwa
Indonesia ini besar, Indonesia ini subur, Indonesia ini bisa maju kalau petaninya maju. Saya berharap Tanihub akan menjadi agen, menjadi pilar yang akan menjembatani kesejahteraan petani karena bisa mendekatkan antara hulu sama hilir, petani juga dengan konsumen. Untuk itu, Tanihub Group juga butuh dukungan dari Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia, 100%. 200% juga boleh, Pak. 1000 deh. Ngomongin perdagangan malah tawar-tawaran. Terima kasih Pak Muhammad Lutfi telah bergabung bersama kami menjadi tamu yang sangat inspiratif di Tani Talks pada episode kali ini. Demikian tadi bincang-bincang kita di Tani Talks, bicara soal perdagangan, khususnya komoditas pertanian, sekaligus juga melepas komoditas ekspor komoditas pertanian dari Tanihub Group ke sejumlah negara. Terima kasih dan sampai jumpa.